Oke, baik. Shalom saudara. Shalom, selamat pagi menjelang siang saudara. Hari ini mungkin kurang begitu ramai, tapi kita harus bersyukur saudara. Untuk saudara yang datang hari ini, kita umpamakan seperti ini saudara. Kalau kita sekolah, itu muridnya kan bisa sampai, mungkin kalau yang di negeri bisa sampai 30-40 satu kelas. Biasanya, kalau di sekolah, karena muridnya banyak, saudara jadi nggak konsen. Ada yang ngajak ngobrol, ada yang ngajak main, ada yang ngajak gosip. Tapi kalau lagi les, mungkin Pak Andre di sini les private, mungkin muridnya 1 lawan 1 sama gurunya, atau 1 lawan 5, atau 1 lawan 10, itu lebih konsen saudara. Pasti bakal lebih masuk ke otak saudara. Jadi saudara yang hari ini datang, patut bersyukur. Mudah-mudahan hari ini firman-Nya jauh lebih masuk dari sebelum-sebelumnya. Tapi kita tidak mendoakan mereka jadi nggak datang ya saudara ya. Kita patut doakan mereka untuk datang juga. Kalau ada yang sakit memang harus sembuh saudara, kita harus doakan. Kalau ada yang bekerja di hari Minggu, kita doakan semoga mereka dapat pekerjaan yang lebih baik. Supaya minggunya tidak bekerja ya saudara ya. Seperti Mama Ke di pekerjaan barunya, padahal awalnya bosnya bilang minggu harus kerja. Tapi saya bilang Mama Ke, nego aja sama bosnya pasti dikasih. Dan puji Tuhan dikasih. Iya saudara ya, emang Tuhan masih sayang Mama Ke untuk pelayanan terus ya Mama Ke ya. Baik, hari ini kita bersyukur ya saudara, saya mengucap syukur tentunya kepada Tuhan. Kita masih sehat semua saudara, mungkin kalau ada yang sakit. Terus tadi kesaksian dari Pak Gembala juga harusnya menguatkan kita yang sehat-sehat saudara. Harusnya menguatkan kalau saudara punya hati dan punya pikiran ya saudara ya. Emang hidup itu adalah kesempatan dan hidup memang cuma sementara saudara. Buat yang muda-muda fisiknya masih kuat, ayo terus semangat, ini waktu yang tepat saudara. Saudara kalau sudah mulai menua kita harus sadari kadang fisik kita tuh mulai menurun. Saya aja yang waktu itu usianya belasan, ke 20 awal, sekarang udah menjelang 28 saya tahun ini, saya berasa fisik saya aja udah mulai menurun saudara. Dulu naik tangga 10 kali, 20 kali kayak mau lari lapangan basket, saya atlet dulu saudara. Lari lapangan basket 50 putaran gak ada capeknya. Sekarang 1 kali aja puji Tuhan. Ya saudara ya, jadi yang muda-muda terutama, yang masih 20, 30, 40 saudara, bahkan mungkin 50, ini waktunya kita yang tepat saudara. Buat kita masuk ke pelayanan saudara. Jangan tunggu siap, kapan siapnya saudara? Kapan tunggu saya mau suci dulu Pak, saya mau bersih dulu, kapan bersihnya? Gak pernah saudara bersih, mandi aja jarang ya kan. Ya saudara ya, jadi buat yang muda-muda, marilah masuk ke dalam pelayanan saudara. Di sini kita masih butuh banyak tenaga saudara. Dari yang ringan, dari yang menengah, bahkan sampai mulai yang makin berat saudara. Kita butuh saudara semua. Tentunya bukan keuntungan buat kita saudara, tapi keuntungan buat saudara sendiri kalau saudara masuk ke pelayanan ya. Ibarat saudara mau berenang. Ini saudara udah tahu nih teorinya. Wah kalau berenang tuh harus begini, ambil napasnya begini, gaya katak begini, gaya batu begini, ya kan? Gaya kodok bunting begini. Udah tahu teorinya, udah perfect teorinya. Tapi kalau nggak ada kolamnya saudara, sama aja bohong. Saudara cuma jago di mulut doang. Tapi kalau ada kolamnya, kita berenang saudara, kita di situ bisa mempraktekkan. Teori yang udah kita dapat kita praktekin, sama kan seperti Alkitab juga sama. Kita pelajari ini, saudara mau hafal dari Kejadian sampai Wahyu, hafal nih, udah hafal di luar kepala, tapi saudara nggak praktekin, sama aja bohong saudara. Itu gunanya saudara, ada Alkitab, buat kita pelajari, buat kita imani, buat kita praktekin saudara. Ya saudara, jadi kita langsung aja. Hari ini ada PPT ya saudara yang udah saya siapkan. Judulnya icebreaker ya saudara ya. Ini kalau icebreaker nih kadang memang mungkin dipakainya ketika dalam suatu suasana. Suasana itu suasana yang canggung saudara. Misalnya saudara ketemu orang baru, diem aja semua. Apalagi kalau saudara orangnya gak suka ngobrol, gak suka cari ilmu. Saudara pemalu. Pasti diem aja tuh, mau ada 10 orang di ruangan itu semuanya pasti diem. Kita butuh 1 orang yang jadi icebreaker saudara, supaya mencairkan suasana.
Ya saudara, tapi hari ini kita lihat icebreaker-nya ini cukup berbeda seperti yang ada di ilmu dunia itu saudara. Kita lihat dulu yuk, next. Nah ayat emas kita hari ini adalah dari Pengkhotbah 3 ayat ke-15 saudara. Boleh kita buka Alkitab kita? Ya saya aja yang bacain dulu ya buat saudara ya. Yang sekarang ada, dulu sudah ada. Dan yang akan ada, sudah lama ada. Dan Allah mencari yang sudah lalu. Saudara, kita tunggu ya, kita yang ringan-ringan dulu. Kita mulai dari yang enteng-enteng dulu saudara. Saya mau tanya saudara, mungkin saudara yang hidupnya sudah cukup lama, yang sudah senior ya, mungkin yang sudah senior. Melihat tren dari zaman dulu sampai zaman sekarang sebenarnya cuman mengulang. Dulu mungkin baju warna putih jarang ada yang pakai zaman dulu. Karena zaman dulu mungkin suasananya lebih kotor, mungkin lebih, ya nggak kayak sekarang. Kalau sekarang saudara kemana-mana bisa naik mobil, terus ruangannya lebih bersih. Kalau dulu kan debunya lebih banyak lagi saudara. Jadi jarang yang pakai baju putih, tapi sekarang saudara, banyak sekali orang suka pakai baju putih, bahkan mobil. Dulu nggak ada orang pakai mobil warna putih, tapi zaman dulu awal-awal mobil itu hampir semuanya putih. Terus di zaman 80-90 mobil silver semua. Tapi sekarang balik lagi mobil jadi putih. Begitu juga kadang tren fashion juga ya, mungkin yang cewek, yang cowok juga ngalamin. Dulu model rambut belah tengah ngetren ya, tahun 90 2000-an. Kita lihat aja, pasti suatu saat tren belah tengah bakal balik lagi saudara. Sebenarnya itu yang ada di dunia ini cuman muter saudara. Nah kita lihat dulu saudara, kita masuk ke yang lebih dalam sedikit saudara. Apa sih yang dimaksud yang sekarang ada, dulu sudah ada. Dan yang akan ada, sudah lama ada. Kita sampai situ dulu. Saudara, coba kita renungkan lagi ya saudara ya, hidup kita. Kita masing-masing kita renungin lagi saudara. Kita tahu Tuhan sudah kenal kita jauh sebelum orang tua kita kenal sama kita saudara. Tuhan udah rancangkan semuanya saudara. Dari sebelum kita muncul ke dunia saudara. Ya kan, buktinya apa? Buktinya udah jelas saudara. Gak mungkin Tuhan sembarangan ngelahirin saya ke keluarga yang lain. Saya udah dilahirin di keluarga ini karena Tuhan lihat saya yang paling pas untuk keluarga saya. Ini sudah sering saya sampaikan. Ya kan? Begitu juga Arden. Arden kalau jadi anak saya, mungkin Novita udah cubitin. Kemarin aja Arden ikut ke rumah saya yang di Cibubur. Saya kaget Arden ikut saudara. 1 jam perjalanan, enggak berhenti-berhenti ngoceh. Mungkin awalnya kita semangat nemeninnya. Ayo Den, ayo. Lama-lama capek juga ya. Gitu saudara. Mungkin kalau Pak Arden nggak ada capeknya, jadi Arden lagi ngoceh, saya rekamin aja, saya kirimin Pak Arden. Jadi Pak Arden terus yang nyautin. Karena Pak Arden juga sama, nggak ada capeknya kan saudara kalau ngomong. Jadi pas, Arden ketemu Pak Arden. Iya kan? Nah kita udah tahu saudara, Tuhan sudah merancangkan hidup kita jauh dari sebelum kita lahir. Nah mungkin waktu kecil ya saudara, ini pengalaman pribadi saya. Boleh saya curhat sedikit? Saya ceritakan masa kecil saya sedikit saudara. Jadi kan saya lahir itu kan di keluarga mayoritas adalah agama Buddhis ya saudara ya, agama Buddha. Lalu karena saya waktu kecil sekolahnya di sekolah Kristen, di Tunas Bangsa ya saudara ya. Jadi setiap hari itu kita wajib baca Alkitab. Bahkan setiap bulan, satu semester mungkin bisa dapat 1 Alkitab yang baru gitu saudara. Karena waktu itu Alkitabnya harus dicoret-coret, kita harus pelajarin segala macam, dicatatnya di Alkitab sini. Terus setiap minggu wajib ke gereja segala macam. Dulu di sana Gilbert waktu itu yang pegang ya saudara ya, di GBI di Lipo Cikarang. Jadi kebetulan waktu itu saya temenan juga sama anaknya Gilbert, tapi kalau sekarang udah lupa karena cuma TK ya saudara. Nah lalu masuklah, belum, waktu saya TK, karena setiap hari bawa Alkitab apa segala macam, sampai saudara-saudara saya yang lain bilang, wah
udah cocok nih jadi pendeta katanya gitu kan, ya kan? Ya saudara ya. Terus ya udah saya bilang, ya saya mau jadi pendeta. Namanya anak kecil kan ya mau aja gitu ya. Terus masuklah ke SD. SD kelas 1 saya masih Kristen saudara. Padahal udah pindah ke sekolah yang umum. Jadi semua agama ada di situ, tapi saya tetap pilih Kristen saudara. Karena dari kecilnya ya Kristen belajarnya saudara. Nah sampailah ke kelas 2 SD ketika mama saya meninggal. Mama saya kan Buddhis dan kita mayoritas Chinese-nya cukup kental ya saudara ya waktu di Cikarang itu. Karena generasinya masih nggak begitu jauh karena kakek saya masih orang Cina asli. Lalu ketika mama saya meninggal langsung keluarga besar bilang, udah kamu harus balik lagi ke agama Buddha. Karena kalau kamu Kristen kamu nggak bisa doain mama kamu nggak bisa pegang dupa, kamu nggak bisa ini segala macam. Namanya anak kecil kita pasti nurut ya saudara ya, karena waktu itu kita kan belum ada pikiran apa-apa ya, belum matang, belum dewasa saudara. Jadi orang tua bilang apa, saudara bilang apa, ya udah kita turutin. Akhirnya baliklah ke Buddha, kelas 2 masuk agama Buddha, nilai ulangan pasti jelek terus ya saudara, karena nggak pernah belajar sebelumnya saudara. Terus sampailah ke SMP, ke SMA, bahkan sampai kuliah. Dan ketika kuliah selesai, kembali ke Indonesia, ternyata Tuhan manggil saya lagi saudara. Jadi sebenarnya apa yang dulu sudah ada, itu kasihnya Tuhan sebenarnya saudara. Tapi mungkin di skip dulu beberapa tahun sama Tuhan. Memang itu yang Tuhan rancangkan buat saya, supaya mungkin saya lebih belajar, saya lebih melihat dunia yang luas ini saudara. Dan ketika saya udah menjadi pribadi yang mulai lebih matang, Tuhan panggil saya lagi. Dan saya rasa mungkin memang waktunya paling pas kalau sekarang saya dikembalikan lagi sama Tuhan. Karena waktu itu mungkin sudah mulai bandelnya mulai kelewatan ya saudara ya. Minum-minum sebulan bisa 2 juta, 3 juta habis saudara. Bayangin kerja gaji berapa habis buat begituan saudara. Tapi Tuhan panggil di waktu yang tepat. Jadi bisa kembali lagi mengenal Tuhan, belajar lebih, bahkan sampai melayani Tuhan saudara. Itu sebenarnya nggak ada di pikiran saya waktu saya mulai SMP, SMA, bahkan kuliah, nggak ada pikiran itu. Tapi emang karena kasihnya Tuhan, dipanggil lagi, dibalik lagi. Oleh sebab itu Tuhan katakan Allah mencari yang sudah lalu. Karena waktu saya kecil, mungkin Tuhan lihat saya sangat mengasihi dia. Waktu saya TK itu saudara. Karena saya ingat waktu saya kecil, di mobil harus ada Alkitab. Di rumah harus ada Alkitab. Saya ingat Alkitabnya harus warna emas waktu itu. Karena menurut saya warna emas keren. Ya saudara ya. Jadi saya ingat Alkitab saya dulu ada 3 warna emas semua. Hampir mirip-mirip. Terus ada Sekolah Tunas Bangsa, ada tanda tangan Gilbert ya waktu itu di situ saudara. Saya ingat semuanya. Nah akhirnya mungkin Tuhan mencari lagi Rama yang dulu. Ya Rama yang dulu, akhirnya mungkin baliklah saya sekarang ke sini saudara. Ya itulah saudara, kesaksian saya. Mungkin saudara juga sekarang harus sadar. Apa sih tujuan saudara dilahirkan ke dunia ini? Apa purpose saudara lahir ke dunia ini? Saudara dilahirin di dunia ini enggak semena-mena Tuhan cuman, udah kebanyakan orang di sana mungkin, nih gue taruh aja lu di bumi. Enggak saudara, enggak kayak gitu saudara. Tuhan punya tujuan untuk saudara, kenapa saudara ada di sini. Bahkan ada di gereja ini. Saudara udah nemuin belum, kenapa Tuhan menempatkan saudara di dunia ini? Mengapa saudara ditempatkan oleh Tuhan di keluarga saudara? Saudara ditempatkan Tuhan di gereja ini. Udah nemuin belum saudara? Kalau belum nemuin, mari saudara tanya sama Tuhan, berdialog sama Tuhan. Kenapa sih saya ditempatin di sini Tuhan? Kenapa sih Tuhan taruh saya di sini? Untuk apa? Ya, itu saudara harus tanya sama Tuhan. Baru saudara bisa paham. Kita next dulu yuk. Kita lihat. Saudara, kalau teori ini saya udah pernah bawakan juga waktu di perhimpunan, tapi waktu itu cukup beda yang saya bawakan ya. Kita next lagi. Oke. Gak apa-apa, tungguin. Kita lihat di sini saudara. Kadang seseorang melihat orang lain sukses, melihat orang lain berhasil, hanya dari yang di atas sana saudara. Yang di atas sana ada apa? Ada kekayaan, ada kesuksesan, ada harta benda, ada bisnis atau pekerjaan, bahkan sampai kepada pendidikan.
Mungkin di dunia seperti sekarang, orang-orang hanya melihat ini sebagai poin-poin sukses. Orang itu gak banyak duitnya, artinya dia gak sukses. Orang itu kerjaannya lontang-lantung, artinya dia gak sukses. Orang itu gak sekolah, artinya dia bukan orang yang sukses. Padahal bukan itu, saudara. Bukan hanya itu yang menentukan kita sukses atau tidak ya saudara. Kita masih lihat sisi-sisi yang lain, sisi-sisi yang di bawahnya saudara. Di situ ada kesehatan, ada kebahagiaan, ada sahabat, ada keluarga, bahkan ada Tuhan. Kenapa Tuhan saya taruh paling bawah? Karena orang paling tidak melihat. Jarang saya lihat orang pelayanan luar biasa melayani Tuhan, setia sama Tuhan. Menjalani apa yang Tuhan katakan, apa yang Tuhan bilang. Tapi orang tidak menilai itu sebagai kesuksesan. Orang bilangnya apa? Lu gak usah fanatik-fanatik banget deh. Lu gak usah gitu-gitu banget deh. Benar saudara? Itulah emang dunia sekarang ya saudara ya. Mungkin ketika saudara nih yang masih muda, yang masih sekolah, yang masih kuliah, mungkin kalau teman-temannya Sabtu pada jalan-jalan, pada nongkrong, saudara ke gereja. Mungkin yang mereka bilang apa? Ngapain sih, gak usah ajak dia. Kalau Novita udah sering bersaksi ya saudara ya, teman-temannya dulu bilang, Novita mah udah gak usah diajak, pasti dia gak ikut. Kalau Sabtu atau Minggu pada ngumpul. Gitu saudara. Karena apa? Karena ya udah, temennya bilang, udahlah Novita mah terlalu fanatik orangnya. Gitu. Akhirnya, jadi mungkin Novita tidak sedekat sama teman-temannya yang lain bisa gosip, bisa ngumpul, jadi benar-benar deket banget. Mungkin sama Novita ada jarak, karena Novita jarang ngumpul. Apakah itu menandakan Novita tidak sukses? Mungkin bagi mereka iya, Novita tidak sukses dalam berteman. Tapi kita kan gak butuh apa yang orang lain bilang. Kita gak butuh pengakuan dari orang lain. Mungkin di mata Tuhan, ini baru anak saya yang sukses. Dia berhasil menahan goda-godaan untuk ketemu sama teman-temannya, kumpul sama teman-temannya. Ya saudara ya, emang beda saudara, pola pikir manusia sama Tuhan itu jauh banget saudara. Ya jadi hari ini kita belajar saudara, kesuksesan itu bukan hanya dari kekayaan, harta benda, bisnis, pekerjaan, atau pendidikan saudara. Saudara bisa sehat, itu adalah kesuksesan yang luar biasa saudara. Percuma ngumpulin duit em-eman, tapi saudara sakitnya tetean. Minus saudara jadinya saudara. Iya kan? Saudara udah ngumpulin duit sampai pensiun, udah kekumpul 10M, tiba-tiba saudara sakitnya 15M. Minus saudara. Coba bayangin kalau saudara juga sukses menjaga kesehatan saudara. Udah kumpulin duit 10M, ya paling sakitnya beli tolak angin aja saudara. Cuman 3.000, 4.000, nggak berasa kan saudara. Jadi menjaga kesehatan juga adalah sebuah kesuksesan saudara. Itu adalah sebuah kesuksesan. Saudara mungkin nggak sadarin sekarang. Tapi ketika nanti saudara sudah lanjut usia, saudara baru sadar. Oh dulu saya ada salah, jaga pola makan mungkin. Saya mungkin dulu kurang olahraga. Duh susah ya kalau sorry ya saya kalau ngomong LRR, saya pasti kebelit-belit saudara. Kurang olahraga ya saudara ya. Nah ini juga sama saudara, sebuah pengulangan. Kenapa orang tua kita sering bilang, lu jangan kebanyakan minum Coca-Cola deh. Karena mungkin dia udah sadar, dia ngelihat. Orang makin tua kan makin melihat ya saudara ya. Asam garam kehidupannya makin banyak ya saudara. Dia lihat, mungkin teman-temannya banyak yang minum Coca-Cola dari muda. Dan ketika tua hasilnya apa? Mungkin diabetes, mungkin apa, segala macam saudara. Jadi dia ingetin anaknya, jangan kebanyakan minum Coca-Cola. Begitu juga sama, jangan kebanyakan makan gorengan. Biar adil ya, saya juga sukanya makan gorengan. Ya saudara, aduh susah ngomong ya jadinya, karena saya yang kena nih, nancep. Ya saudara ya, mungkin sekarang saya ngerasa, nggak ada efeknya mungkin makan gorengan. Tapi nggak tahu nanti. Beberapa tahun ke depan efeknya apa? Sebenarnya saya udah mau jaga, makanya saya udah janji juga sama Novita nanti kalau udah pindah rumah, saya mau rajin lagi olahraga karena udah ada biaya gymnya nanti di sana saudara. Jadi harus nge-gym karena udah dibayar ya. Nah,
Itu saudara. Jadi hidup itu termasuk pengulangan. Kenapa orang tua kita ingetin kita jangan begini, jangan begitu, jangan begini, jangan begitu. Kamu harus begini, harus begitu. Karena dia gak mau mungkin anaknya lebih susah. Atau mengalami apa yang orang tuanya alami. Ya saudara, mungkin saudara sekarang kena sakit jantung misalnya. Mungkin karena kebanyakan makan gorengan. Nah saudara mungkin akhirnya akan bilangin, nak kamu jangan kebanyakan makan gorengan nanti kamu kayak papa. Nah, kamu harus sekolah yang tinggi. Kamu kalau bisa harus kuliah. Mungkin karena apa? Orang tuanya waktu itu tidak punya kesempatan untuk kuliah. Karena dia merasakan sekarang, oh ternyata kalau nggak sekolah, kalau nggak kuliah hasilnya sekarang loh saya rasain. Makanya saya nggak mau anak saya seperti saya. Itu juga sebuah pengulangan seperti ayat emas kita tadi saudara. Ya kan saudara? Zaman dulu emang susah mungkin kuliah, sekolah, apa segala macam. Tapi sekarang saudara harus melek, yang udah jadi orang tua harus melek. Pendidikan itu luas. Kita apalagi di Indonesia saudara, semua perusahaan melihat kalian lulusan mana. Kalau di luar negeri iya saudara, jangan dengerin tuh. Bill Gates gak kuliah lah, ini gak kuliah lah, ini gak kuliah. Jangan didengerin itu-itunya saudara. Beda di Indonesia sama di luar negeri saudara. Kalau di sini kamu gak kuliah, ya mungkin cuma Menteri Susi yang bisa seperti itu saudara. Tapi masa semua berharap seperti Menteri Susi sih? Enggak kan saudara? Harus sukses, harus punya pendidikan juga saudara. Biar lebih aman. Ya. Makanya saya dari dulu selalu bilang, ayo belajar apa kek yang kalian yang masih muda-muda, cari ilmu apa kek. Kalau di handphone jangan nontonnya TikTok, YouTube, drama Korea, aduh. Enggak saudara, tanya Novita, saya kalau di rumah mungkin nonton YouTube ya selain mobil atau handphone saya nontonnya bisnis lah, investasi lah, apa segala macam. Karena itu ilmu saudara. Saya ngelihat sampai orang nanam ubi aja saya tonton. Orang nanam lele, nanam ikan koi, nanam apa semua saya tontonin. Makanya Pak Andre bingung saya ngerti tentang pemancingan. Ya itu karena saya belajar dari situ juga. Zaman sekarang enak saudara, gak usah beli buku, gak usah apa, cuman modal kuota. Jangan pakai buat main game. Jangan buat download film Korea terus saudara. Langsung ditunjuk Elda. Iya. Iya saudara ya. Nanti saudara baru ngerasain ketika nanti saudara kerja. Nih ya. Apalagi mungkin kayak Elda, Feby hari ini gak ada. Yang sekarang masih sekolah dari rumah. Ini waktunya kesempatan kalian nyari ilmu sebanyak-banyaknya. Sekolah santai, online. Cari ilmu yang banyak. Nanti ketika kuliah saudara ngerti. Saudara tahu ilmu saudara di atas teman-teman saudara. Kalau saudara sekarang cuma main, tidur, nonton Korea, apa segala macam. Nanti saudara ketika kerja baru nyesel. Kenapa dulu gue gak belajar? Kenapa dulu gue gak begini? Untung waktu itu saya paksain saya ke Cina saudara. Saya ke Cina bukan karena punya uang saudara. Bukan. Karena waktu itu waktu SMA. Jadi waktu SMA saya juga emang udah suka nonton berita, saya suka baca segala macam. Saya lihat Cina itu maju banget. Makanya saya mau ke sana. Ternyata saya gak nyesel saudara. Saya nggak nyesel sama sekali. Dulu ada satu teman saya, teman baik saya. Tantenya bilang, Ram ajak teman kamu ini ke Cina. Karena dia orang kaya juga, dia cukup punya duit. Ajak dia ke Cina, kuliah ke sana. Tapi dia nggak mau. Karena dia males saudara. Kuliahnya nanti kuliah, nanti enggak, nanti kuliah, nanti enggak. Udah berapa kali pindah kampus, saya nggak tahu dia. Hasilnya udah kelihatan saudara. Makanya saya bersyukur. Waktu itu saya setia sama belajar. Saya rajin belajar, itu yang saya syukuri. Saudara juga sama di sini yang muda-muda. Ini tugas kita yang lebih senior bilangin yang muda-muda. Itu tugas kita. Supaya mereka tidak mengalami hal yang sulit seperti yang kita alami saudara. Jangan capek bilangin anak ya, orang tua ya. Semangat terus. Oke kita next dulu deh biar gak kelamaan. Nah ini saudara, manusia hanya terlalu fokus dengan apa yang terlihat namun sering lupa dengan apa yang tidak terlihat. Kita next lagi. Bahkan jika kita terlalu terfokus dengan apa yang terlihat saja. Yang terlihat tadi ya, ada kekayaan, kesuksesan, harta benda, bisnis, pekerjaan, pendidikan. Kalau kita terlalu fokus sama hal-hal itu aja, itu dapat merusak apa yang tidak dilihat. Saudara nanti ada ayatnya, kita next dulu. Nah, ini saudara, ada satu lagi. Saya ubah saudara. Semua hal tadi ke atas, kecuali Tuhan. Mungkin saudara yang ada di sini hari ini, saudara coba lihat kanan kirimu.
lihat istrimu, lihat ibumu, lihat orang tuamu, lihat anakmu sekarang. Lihat, itu adalah pekerjaan Tuhan. Itu adalah kasihnya Tuhan, saudara. Memberikan itu kepada saudara. Sekarang saudara lihat sekeliling saudara. Saya dikenalin sama Pak Arden, saya dikenalin sama Mama Ke, saya dikenalin sama Bapak Ibu Gembala, saya dikenalin sama Immanuel. Itu juga kasihnya Tuhan, saudara. Karena ketika saya kenal Immanuel misalnya, saya lihat, wah emang ini orang musiknya luar biasa, saudara. Saya cuma kasih sekali dengar, langsung bisa. Saya kasih sekali dia dengerin, dia ikutin, bisa langsung, saudara. Akhirnya bisa apa? Kita bisa sering melakukan diskusi mungkin, saudara. Kita suka bilang, ayo Noel kita nyanyi lagu ini, ayo Noel kita bawain lagu ini nanti segala macam. Enak, karena Immanuel. Coba misalnya saya yang main keyboard. Pak Andre misalnya mau nyanyi, Ram bisa lagu ini gak? Kak Andre, balonku aja deh. Karena balonku aja saya gak bisa keyboard ya saudara. Tapi karena Immanuel saya jadi tenang, mau bawain lagu apa aja, mau bawain lagu Indonesia, mau bawain lagu Inggris, Mandarin, dia bisa. Ya saudara ya, itu kasih karunia-Nya Tuhan saudara. Kita tengok sekitar kita, kita lihat sekarang badan kita saudara. Masih sehat semua? Masih sehat? Mungkin yang sakit juga sama, lihat saudara. Di luar sana banyak yang lebih sakit daripada kita saudara. Banyak yang penyakitnya jauh-jauh lebih parah daripada kita saudara. Itu juga patut kita syukuri saudara. Ya, jadi kalau sakit, saya udah lihat juga nih saudara, saya udah lihat. Sakit itu cuma bisa dikalahin sama semangat. Serius saudara. Mama saya meninggal karena kanker payudara. Mama saya waktu itu semangatnya memang udah gak ada. Karena udah terlalu capek dari muda, sakit, terus ngelahirin koko saya, ngelahirin saya yang wah gede-gede banget saudara. Koko saya 4,3 kilo lahir, saya lahir 5 kilo saudara. Jadi bayangin mama saya udah sakit segala macam ngelahirin bayi gorila, ya kan? Kebayang dong saudara, capeknya, sakitnya. Bahkan ketika saya dilahirkan saya juga tidak merasakan ASI, ya. Karena kan orang tua saya udah kanker payudara dan udah obat-obatan gak pernah berhenti, jadi udah racun semua saudara di tubuhnya. Makanya saya minumnya, saya nggak tahu minum apa ya saudara ya. Pokoknya minum air aja gendut dah saudara gitu. Ya saudara ya. Nah, saudara, tapi saya di sini punya cicinya mami saya, dia juga kanker payudara sama, udah dipotong juga segala macam, tapi orangnya semangat banget saudara. Novita wah udah suka lihat deh, luar biasa banget, emang saya juga panggilnya mama saudara. Bayangin umur 60 saudara. Ini orang Cina ya, kita orang Cina jangan dibandingin sama orang Batak ya, orang Cina lebih lemah saudara dibanding orang Batak saudara. Kalau orang Batak, waduh kayak bugem aja 60 masih bisa getok anjing mungkin. Beletak ya dimasak ya saudara. Kalau orang Cina itu emang fisiknya lebih lemah saudara. Emang orang Cina lebih lemah, tapi mama saya ini masih bisa benerin genteng saudara. Saya aja yang muda takut benerin genteng. Saya takut tinggi, saya takut gentengnya makin rusak saudara karena saya injek. Ya, jadi emang semangat hidupnya ada banget saudara. Jadi sembuh, padahal sakitnya parahnya sama saudara. Tapi sembuh, ya itu selain di luar kasihnya Tuhan ya saudara, itu pertolongan Tuhan untuk diberikan semangat. Semangat dalam diri kita juga itu dari Tuhan saudara. Ya makanya saudara kalau ada yang sakit hari ini, mungkin Pagem sakit, semangat terus Pak. Masih banyak yang mau kita lihat Pak nanti Pak. Kita mau lihat Immanuel sukses Pak, ya kan? Kita mau lihat ada Elda juga sukses di sini. Mau lihat siapa lagi? Mau lihat Arden gede, wah Pagem pasti mau lihat Arden gede. Ayo Pak, kita semangat terus. Makanya mama saya juga semangat terus nih. Ya mamanya Ko Andre nih, mamanya Novita ini juga semangat terus. Pinggang sakit tetap datang saudara. Kita sakit pinggang boro-boro bangun dari tempat tidur. Malu saudara. Ini di sini saya bilang senior-senior di sini memberikan contoh yang luar biasa. Tante Sasabone saudara, 80. Luar biasa datang ke gereja dengan penuh semangat saudara. Yang muda kalah sama Tante Sasabone. Malu. Udah ada contoh nih, 3 senior di sini memberikan contoh. Ada Pagem, ada Tante Sasabone, ada Ibu Andreas. Bahkan Bugem juga masih Pagiso tadi saudara. Pagiso masih joget. Saudara mah Pagiso udah cuman begini-gini doang tadi.
Ini kita udah belajar dari senior-senior kita ya saudara ya. Kita patut contoh hal-hal yang baik saudara. Oke, kita next dulu saudara. Nah ini saudara ya tadi, oke next aja nggak apa-apa. Nah saudara, tadi kita udah tahu ya, kalau kita terlalu fokus kepada yang terlihat aja, kita fokusnya kepada kekayaan tadi segala macam. Kita lihat ada ayat ya saudara, kita buka di 1 Timotius 6. 1 Timotius 6 ayat 9 sampai 10 saudara. Di sini sudah sangat jelas kalau kita hanya terfokus kepada harta benda, kekayaan, kekuasaan, pendidikan, bisnis, pekerjaan, kita lihat di sini. Boleh dibacakan satu orang? Bunyi firman Tuhan. Iya. Tetapi mereka yang ingin kaya, Iya. terjatuh ke dalam pencobaan, Iya. ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu Iya. yang hampa dan yang mencelakakan, Iya. yang menenggelamkan manusia Iya. ke dalam keruntuhan Oke. dan kebinasaan. Kita lihat di sini saudara. Mereka yang ingin ke dalam pencobaan, ke dalam berbagai-bagai nafsu. Karena maunya kaya aja, jadi bisa segala hal tuh dilakuin saudara. Kerja dari pagi sampai malam, padahal saudara bayangin, saudara boleh ngerasa diri saudara sekarang kuat. Kerja dari pagi sampai malam, pagi sampai malam. Tapi lihat nanti ketika tua, mungkin saudara udah kehabisan bensin takut ya saudara. Jadi harus balance saudara. Ya, jadi kalau saudara kerja juga harus tahu waktu, tahu istirahat juga saudara. Jangan kerja dari jam 8 pagi sampai jam 8 pagi lagi, jangan juga saudara. Ya, jaga hidup saudara, jaga. Makanya itu kenapa pria meninggal lebih cepat dibanding wanita. Kenapa? Karena pria itu dari mudanya, ini zaman dulu ya saudara, kita jangan lihat zaman sekarang, karena zaman sekarang udah beda. Zaman sekarang cewek juga kerja. Kalau zaman dulu, cowok tuh yang kerja kan, cewek yang di rumah. Jadi cowok tuh udah kepake fisiknya di kantor, di apa, pikirannya kepake segala macam. Makanya cowok rata-rata umurnya lebih pendek. Karena itu saudara, jadi saudara hari ini walaupun kerja tetap sayangin fisik saudara. Sayangin saudara. Makanya saya juga kerja nggak pernah tuh. Saya orang yang anti lembur kalau saya. Kalau bisa nggak lembur, saya nggak lembur. Karena saya tahu ketika saya lembur, banyak hal yang saya korbanin. Maka saya selalu cari kantor kalau bisa yang jangan terlalu banyak lembur. Karena ketika saudara lembur ya saudara ya, saya bukan ngajarin saudara jadi malas kerja ya. Saudara meninggalkan anak saudara di rumah jauh lebih lama. Yang harusnya saudara mungkin jam 7 udah bisa pulang, ini jadi jam 10 anaknya udah tidur jadinya gak main sama anak, hilang waktu saudara sama anak. Yang tadinya saudara harusnya bisa istirahat, yang jam 10 mungkin udah tidur, saudara harus jadi jam 12 baru tidur karena tadi. Ya, jadi saudara di sini harus bisa mengatur waktu saudara sebaik mungkin. Kerja ya kerja, sebaik mungkin, semaksimal mungkin. Saya kalau kerja di kantor nggak pernah nunda-nunda pekerjaan saya saudara. Dikasih apa, langsung kerjain. Walaupun dia bilangnya 3 hari lagi aja baru kasih saya, tapi saya bisa aja hari itu saya kasih langsung. Karena nanti kalau ditunda saudara, ditunda, bakal banyak kerjaan lain lagi kan. Saudara kan besok ada kerjaan lagi, besoknya ada kerjaan lagi, lama-lama numpuk saudara kalau saudara nunda. Ya, yang sekolah juga sama kalau ada PR. Saya serius, ini saya benar saudara. Waktu saya sekolah, kan kalau sekolah misalnya contoh pelajaran ekonomi di hari Senin, kita kan bakal ketemu sama gurunya minggu depan lagi kan di hari Senin. Biasanya kalau ada PR saudara, saya langsung kerjain Senin itu juga saudara. Senin dikasih PR nih, Senin hari ini dikasih PR, pulang sekolah saya langsung kerjain. Bener itu saya lakuin saudara. Supaya apa? Supaya saya lebih santai. Nanti ketika orang tua saya misalnya ajak makan kemana, saya nggak bilang, Pak ada PR. Biasa anak-anak sekarang ngerjain PR di hari apa? Di hari Sabtu atau Minggunya saudara. Padahal kan enaknya Sabtu Minggu tuh saudara santai. Nggak usah capek-capek belajar, nggak usah capek-capek ngerjain PR. Itu saudara, jangan nunda-nunda saudara. Kita lihat ayat 10-nya Noel. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Kita lihat saudara. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Bukan kayanya ya saudara, bukan kaya. Akar kejahatan itu karena kita terlalu cinta sama uang. Jadi kaya mah gak salah. Saudara jangan takut kaya. Walaupun dikatakan orang kaya sulit masuk kerajaan Allah, saudara-saudara jangan jadi takut kaya.
Kenapa anak muda itu nggak masuk kerajaan Allah? Karena dia cinta uang, bukan karena kayanya. Nanti kita lihat ada contohnya di belakang. Kita next dulu aja, biar cepat. Oke, kita lihat di sini, masih di atasnya ya, masih di 1 Timotius 6 ayat 6 sampai 7. Kita lihat, kalau kita nggak fokus sama yang di atas-atas tadi, kita mulai fokus dari yang paling bawah, yaitu tadi Tuhan. Yang orang tidak pernah lihat, orang tidak pernah korek. Kita lihat, apa yang terjadi kalau kita fokusnya ke sana. Boleh dibacakan, Noel? Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup, Ya. memberi keuntungan besar. Kita lihat saudara, ibadah kalau disertai rasa cukup saudara, memberi keuntungan yang besar. Bisa aja saudara, ketika saudara beribadah hari ini saudara, saudara tanpa saudara sadarin Tuhan lagi merancangkan sesuatu buat saudara. Nggak langsung saudara, nggak tiba-tiba saudara sekarang keluar dari pintu ini langsung ada duit 100 juta depan pintu, enggak saudara. Kita bisa berantem berebutan nanti. Tapi Tuhan pelan-pelan kasihnya. Mungkin firman yang ada hari ini saudara pelajari, saudara praktekkan. Itu merupakan sebuah keuntungan yang besar juga. Nanti saudara rasain deh. Setiap ada hamba-hamba Tuhan di sini berkhotbah, saudara catat, saudara lihat apa yang difirmankan, saudara praktekin. Nanti saudara nikmatin hasilnya beberapa waktu ke depan. Entah itu 1 bulan, entah itu 1 tahun, atau entah itu 10 tahun. Saudara rasakan. Kalau saya sering membawakan firman tentang uang saudara, karena itu saya rasa emang itu salah satu alasan Tuhan membawa saya ke sini saudara. Ya, saya mungkin di sini diminta sama Tuhan untuk mendidik dalam hal keuangan mungkin saudara. Ya, nggak usah jauh-jauh saudara. Salah satunya Novita sekarang semenjak jadi istri saya, dia jadi melek keuangan saudara. Tadi malam aja, waduh naik nih, waduh. Dulu mana tahu Novita naik turun grafik begitu. Sekarang naik nih. Wah, setiap bulan dia udah langsung sisihin ke situ saudara. Nggak usah jauh-jauh, saya nggak usah merubah saudara semua. Kalau saudara mau berubah, puji Tuhan. Tapi saya nggak bisa merubah saudara semua. Yang bisa merubah itu adalah saudara sendiri. Ya, mau saya ngomong sampai berbusa kek. Kalau saudara emang udah nggak mau berubah, mah udah gawat gitu. Mau Pak Andre ngomong apa kek, Pak Arden ngomong apa kek, Pak Agem ngomong apa kek. Kalau saudaranya sendiri udah, udah. Ntar hidup saudara yang, gitu saudara. Coba saudara syukuri, saudara pelajari apa yang kita sampaikan saudara. Praktekin. Kita lihat, ingat di akhir tahun kemarin kita punya misi 5 tahun ke depan saudara. Sekarang udah bulan Juni, udah setengah tahun saudara, waktu saudara tinggal 4,5 tahun lagi. Udah ada perubahan belum dari sebelumnya? Sama aja Pak, waduh gawat juga nih. Ya saudara ya, ayo saudara, masih ada waktu. Next dulu yuk. Nah ini saudara, kita lihat di sini. Kisah orang muda yang kaya, yang tadi sempat saya singgung ya saudara ya. Versus kisah janda miskin yang kasih 2 peser saudara. Kita lihat di sini saudara. Orang kaya itu disuruh menjual semua hartanya. Dan jelas-jelas Yesus yang bicara langsung sama dia saudara. Padahal dia tinggal melakukan itu saja saudara. Untuk masuk kerajaan Allah. Tapi dia tidak melakukannya karena apa? Apakah karena dia kaya? Bukan karena kayanya. Bukan karena uangnya dia gak masuk kerajaan Allah. Tapi karena apa? Karena dia terlalu cinta sama uangnya. Karena dia terlalu cinta sama hartanya saudara. Dia terlalu terikat akan itu semua. Kalau kita lihat si janda miskin, hartanya ya itu. Cuman yang dimasukin ke situ saudara. Itu semua hartanya. Tapi dia berani memasukkan semuanya. Padahal kondisinya sama saudara. Kalau orang muda itu taruh semuanya. Orang miskin itu taruh semuanya, janda miskin itu ya. Dua-duanya jadi apa? Mulai lagi dari nol dua-duanya. Tapi kenapa si janda berani, si kaya nggak berani? Bukan karena kaya miskinnya. Banyak orang kaya juga berbagi saudara di sana. Banyak orang kaya berani membantu banyak orang saudara. Tapi banyak juga orang kaya yang dipendem aja hartanya. Ada juga udah miskin pelit. Jangan bilang karena dia miskin Pak, hartanya cuma 2 peser, besok tinggal cari lagi. Enggak begitu saudara prinsipnya. Mereka sama-sama
akan mengalami masa yang, aduh besok makan apa ya? Karena semua hartanya akan dikasih saudara. Tapi si janda miskin percaya Tuhan selalu menjaga dia. Anak muda yang kaya, padahal anak muda saudara. Gak usah takut, duitnya habis. Tinggal dicari, masih muda mah tenaga masih banyak. Ya saudara ya, di sini bukan karena kaya miskinnya, tapi hatinya. Karena di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Sekarang saudara mau kumpulin yang mana? Harta di bumi atau harta yang di sorga? Ya kan? Kalau saudara fokus yang ngumpulin harta yang di bumi, ya udah. Hati saudara adanya di uang cash, deposito, di rumah, di mana segala macam, mobil, bla 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 segala macam. Tapi kalau hatimu adanya di harta di sorga, saudara nggak peduli sama yang ini, mau duitnya habis buat berbagi kayak, mau buat nolong gereja kayak, buat apa kayak, buat bantu saudara kayak, buat apa, saudara nggak takut. Karena ketika saudara udah ngumpulin harta di sorga sana, Tuhan selalu menjaga saudara. Saya ngomong gini bukan karena duit saya udah ada saudara. Sama, kita semua sama di sini. Mulai dari nol saudara. Saya juga mulai dari nol. Pak, tapi Bapak mah enak kuliah di Cina. Saya bilang ke Cina itu bukan karena uangnya saudara. Saudara mau jadi kaya pun, nih saudara teman saya banyak banget yang kaya saudara di Cina. Jauh-jauh lebih kaya dari saya. Tapi mereka gak lulus. Karena apa? Apakah uang mereka nggak bisa meluluskan mereka? Bisa, mereka mau kuliah sampai S1, S2, S3 bisa saudara. Tapi karena merekanya emang udah males. Kan di Cina tulisannya cacing semua saudara. Saudara belajar ABC aja males gimana tulisan cacing kan. Nah itu saudara, jadi bukan karena uang. Terus sampai saya lulus, saya kuliah kan sambil kerja. Jadi pada saat saya lulus di sini saya punya modal. Teman-teman saya kuliah ya kuliah aja. Saya juga nggak nyalain mereka, mungkin mereka mau fokus kuliah. Kalau saya waktu itu emang puji Tuhan, ya itu karena tidak menunda-nunda, karena saya pekerja keras, jadi saya bisa kuliah sambil kerja, saya bisa manajemen waktu saya dengan baik saudara. Saya minta ke bos saya, bos bisa nggak saya liburnya hari ini, karena saya ada jadwal kuliahnya di hari Selasa, waktu itu saya ingat. Saya libur cuma hari Selasa, tapi itu pun saya harus kuliah. Saya kerja dari Senin, Selasa, Rabu, Selasa enggak ya? Senin, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Saya kerja dari pagi sampai malam, Selasa juga harus kuliah. Saya padetin semua jadwal kuliah saya ke hari Selasa itu. Karena kan kalau S2 kan kita bisa ngatur jadwal kita seenak kita gitu ya saudara ya. Itu saudara. Jadi saudara, bukan karena kaya miskinnya ya, tergantung hati. Tergantung hati. Saya ngomong begini juga bukan karena duit saya, karena hati saya. Saya udah bilang saya nggak takut duit saya hilang semua. Bukan karena saya kaya, bukan. Kan kalau duit saya hilang semua, udah hilang semua saudara. Tapi saya percaya Tuhan akan selalu jaga saya. Habis duit itu hilang, mungkin nanti Tuhan akan gantikan lagi dengan yang baru. Kayak bisnis kemarin gagal. Ya udah. Emang saya harus marah sama Tuhan, saya harus kecewa sama Tuhan. Justru saya sangat bersyukur saudara. Karena pasti Tuhan akan menyediakan yang lain nanti. Tuhan lagi mempersiapkan yang lain. Mungkin Mama Kay juga sekarang lagi digembleng nih sama Tuhan. Kalau dulu mungkin di tempat saya anggapannya kayak lagi magang gitu ya. Karena kalau sekarang Mama Kay kerja sama orang lain. Jadi dia kerjanya harus lebih sungguh-sungguh, harus lebih giat. Kalau dulu mungkin kalau sama Pak Rama ya udah salah dikit, ya udah Mama Kay enggak apa-apa. Ya udah Mama Kay. Mungkin kalau sama Pak Rama dulu gitu. Kalau sekarang sama bosnya bawel katanya. Nah, itu kan kalau kerja sama orang baru kita merasakan kayak gitu. Enggak semua orang bisa kerja sama orang saudara, enggak semua orang. Tergantung dari hati kita. Saudara emosian, enggak bakal bisa kerja sama orang. Disuruh orang, saudara udah bener masih diomelin. Ya saudara, jadi saya salut sama orang yang sangat luar biasa dalam bekerja saudara. Ibu Lilis, ini udah berapa tahun ya Bu Lilis saya kerja, kemarin saya dengar Novita bilang. Berapa tahun? 16 tahun saudara. Luar biasa, Excel, belajar dari Mama Excel. Ya, oke, next. Nah, kita belajar juga dari kisahnya Zakheus, saudara. Kita udah tahu Zakheus ini juga orang yang sangat kaya, saudara. Orang yang sangat kaya. Lalu kita buka yuk, kita buka dulu deh di Lukas 19. Kita buka Lukas 19. Ya, tapi kita nggak usah baca, kita buka dulu aja. Nah, saudara kalau lihat di sebelumnya, saudara.
Yesus itu habis melakukan mujizat ya saudara, di Lukas 18 ya saudara. Di dekat Yeriko menyembuhkan orang buta ya saudara. Jadi ketika Yesus datang ke Yeriko, Zakheus ini cukup penasaran. Siapa sih Yesus ini yang bisa mengadakan mujizat? Terus kita lihat ketika Yesus datang ke Yeriko, di situ dikatakan orang-orang di sana tubuhnya tinggi-tinggi, badannya besar-besar. Sedangkan Zakheus adalah orang yang pendek, saudara. Saya yakin orang-orang di Yeriko tingginya bisa sesaya semua. Tingginya bisa sesaya. Kita anggap Zakheus ini tingginya sepundak saya. Jadi kalau isinya saya semua, bayangin saya satu aja udah sempit, saudara. Gimana kalau ada 15-20 orang kayak saya? Itu pasti wah sempit, gak kelihatan. Zakheus, waduh apa nih di depan, mana tuh Yesus, gak kelihatan kan, karena orangnya gede-gede. Zakheus ini udah orang yang kaya ya saudara. Dia bisa aja bilang ke depannya, gendong gua dong, gua bayar lu. Bisa dong, duitnya banyak saudara. Orang kaya kan biasa begitu. Hotman Paris waktu banjir di Kelapa Gading, ngomong ke tukang delman, bang gendong saya. Keluarin 300.000, tahun 2007. Padahal kalau dia nyebur kan gak kenapa-napa saudara. Kenapa harus digendong? Iya kan sebenarnya begitu ya. Ini kalau Hotman Paris ngomong, nonton saya di sidang. Oke, ya saudara ya. Jadi lagi kan, bukan karena hartanya saudara, tapi karena apa? Waktu itu mungkin Hotman Paris jijik, mungkin ada, kan kalau banjir kan banyak yang ngambang-ngambang ya saudara yang gak jelas. Dia mungkin jijik, takut gatal, apa segala macam. Akhirnya dia minta digendong. Zakheus juga sebenarnya bisa melakukan hal itu. Orang kaya bebas, duitnya banyak. Gendong saya. Tapi Zakheus bukan orang yang seperti itu. Imannya jauh lebih besar daripada uang yang dia punya, saudara. Dia lari lebih cepat daripada orang-orang itu, dia naik ke atas pohon. Saudara bisa bayangin nggak? Misalnya ini kita ambil contoh. Perumpamaannya seperti ini, saudara. Saudara sekarang ada duduk ya di sini rapi semua. Rapi di sini semua mau dengerin firman Tuhan. Duduk yang rapi semua udah. Terus tiba-tiba misalnya bangkunya penuh semua. Saudara, tiba-tiba karena saudara emang benar-benar ingin dengerin firman dan maunya di depan, karena biasanya di depan lebih fokus ya saudara ya. Saudara duduk di bawah sini. Misalnya duduk di bawah sini. Karena bangku udah penuh semua nih. Cuman saudara yang duduk di bawah. Bayangin dulu ya, bayangin kondisi seperti itu. Mungkin kalau itu terjadi sama saudara, saudara bakal mikir, malu duduk di bawah. Ntar yang lain ngomong apa? Iya kan? Masa yang lain duduk di bangku, saya duduk di bawah. Karena iman saudara tidak sebesar Zakheus. Zakheus naik ke pohon, saya yakin orang-orang di situ udah ngomongin, ngapain dia naik-naik pohon? Karena cuma dia yang naik pohon saudara. Kalau yang naik pohon banyak, maklum, wajar. Tapi cuma dia yang naik pohon. Pasti saya yakin dia udah diomongin sama orang. Ngapain sih naik pohon? Caper banget. Nah kadang kan begitu ya. Orang sekarang kan nyinyir ya. Ngapain sih lu belajar Udah santai aja. Oh gitu. Padahal harusnya kan belajar saudara. Sekarang orang tuh berbuat baik dinyinyirin saudara, saya bingung. Orang berbuat jahat dimaklumin. Tinggal minta maaf, klarifikasi, selesai. Orang kalau baik, caper. Begini. Zakheus juga saya yakin merasakan hal itu pada saat itu. Tapi dia gak peduli sama omongan orang yang ada di bawah. Karena imannya mengalahkan itu semua. Karena keinginannya melihat Yesus mengalahkan itu semua saudara. Ini yang kita harus pelajari saudara dari Zakheus. Luar biasa saudara. Gak gengsi. Saudara mah gengsinya gede banget. Ada yang di sini gengsinya gede banget. Tetangga baru beli mobil, saya gak mau kalah. Tetangga beli sepatu baru, saya gak mau kalah. Orang gereja punya handphone baru, saya gak mau kalah. Dia bawa tas baru, gak mau kalah juga. Yang ini jalan-jalan ke sini, saya mau yang lebih jauh lagi. Gengsinya kegedean saudara. Lihat Zakheus. Orang kaya naik ke pohon. Naik ke pohon saudara, mending kalau naiknya ke mana gitu kan. Naik kelas gitu mungkin. Ini naik pohon saudara, orang kaya naik pohon ngapain? Tapi dia nggak gengsi, karena untuk melihat Tuhan. Kalau saudara nih mau lihat Tuhan aja, udah dah. Ya jangan ya saudara ya, kita berubah hari ini, kita belajar dari Zakheus, kita belajar dari janda miskin tadi. Kita lihat yuk, bentar lagi selesai, next dulu Excel. Oke, ini terakhir ya, penutup ya saudara ya.
Kita lihat ada beberapa poin yang bisa kita pelajari di sini saudara. Oke. Kita lihat kembali kepada panggilannya Tuhan saudara. Ya, kita kembali kepada ayat emas kita tadi. Saudara mungkin yang sekarang lagi drop lagi imannya. Saudara mungkin yang lagi mulai dingin lagi nih saudara. Balik lagi saudara, kekasih yang mula-mula dulu saudara. Cinta, waktu awal-awal pacaran, awal-awal cinta-cintaan itu kan enak ya saudara. Semua terasa indah gitu saudara. Lama-lama, wah udah mulai. Pak Arden langsung tegak ngeliatinnya. Ya, jadi balik lagi saudara, balik lagi. Kita tanya lagi sama Tuhan, Tuhan kenapa sih Tuhan pilih saya? Kenapa sih Tuhan panggil saya? Pasti ada alasan saudara. Kenapa sih Tuhan tempatin saya di keluarga ini? Kenapa Tuhan tempatin saya di gereja ini? Semua udah jelas, pasti ada alasannya. Cuman saudara mungkin belum menemukannya. Temuin saudara. Saudara datang ke gereja ini bukan cuma duduk, dengar firman, pulang, duduk, dengar firman, pulang. Bukan. Pasti ada yang lebih dari itu. Ya, saudara hari ini tanya sama Tuhan, malam ini tanya sama Tuhan, berdialog sama Tuhan. Ya saudara, terus kita lihat, jadilah kaya di bumi dan di sorga. Saya bilang kaya itu sangat tidak salah, semakin kaya semakin enak saudara. Makin kaya tuh makin enak. Mau kaya semua di sini saudara? Ya. Ayo jangan takut kaya, tapi jangan cinta sama uangnya tadi. Jadi akar kejahatan itu bukan kaya, akar kejahatan adalah cinta uang. Kita udah lihat tadi contohnya, anak muda yang kaya sama janda miskin. Udah jelas saudara, ubahlah hidupmu untukmu sendiri saudara, dan untuk Tuhan tentunya saudara. Saudara kalau saudara berubah, itu mungkin keuntungannya buat kita tuh gak ada, kita cuma kayak puji Tuhan dia berubah. Ya, tapi itu yang kita tuh sangat ingin saudara tuh berubah, sangat ingin. Pak Gembala, Bu Gembala tuh sangat ingin. Makanya saya, Pak Gembala tadi tetap terbeban, karena emang itu jiwa gembala saudara, pasti tetap mikirin jemaat nih gimana. Karena mungkin Pak Gembala melihat emang belum ada perubahan yang gimana banget dari dulu sekarang. Jadi gak mau besoknya tuh begini terus. Jadi wajar emang kalau pikirin terus saudara. Nah saudara di sini berubah. Ketika saudara berubah, Pak Gembala gak minta, saya yang udah ngerubah kamu, saya yang udah didik kamu, bayar kamu ke saya. Enggak begitu. Kamu harus hormat sama saya, balas budi sama saya. Enggak begitu saudara. Pak Gembala paling cuma tersenyum, puji Tuhan. Ya, kalau saudara berubah, bukan kita yang untung, saudara yang untung. Yang terakhir, hilangin gengsi ya saudara ya. Jangan takut, apalagi berbuat baik. Orang zaman sekarang takut berbuat baik. Zaman dulu saudara ada orang mau minta tolong di jalan pasti ditolongin. Kalau sekarang orang mau minta tolong saudara mikir, jahat gak nih? Ya kan? Ya, karena emang dunianya udah dibuat seperti itu saudara. Sekarang tinggal kita. Kita mau ikut sama dunia atau kita mau jadi orang yang berbeda saudara. Emang berbeda ada resikonya. Tapi gak apa-apa saudara, Tuhan memperhitungkan itu semua. Oke, firman Tuhan tidak saya perpanjang, puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.